Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Muatan untuk hari ini adalah muatan IPA. Selamat menyaksikan. Nah, muatan IPA untuk hari ini materinya adalah menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Apa itu gaya magnet? Iya, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Memang ulang sekali lagi ya nak. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Nah, ada benda ferromagnetik dan juga paramagnetik. Menjelaskan satu-satu ya nak. Kita mulai dari benda ferromagnetik. Benda ferromagnetik adalah benda yang ditarik magnet dengan kuat. Contohnya seperti besi, baja, dan nikel. Selanjutnya ada benda paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Iya, benda paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah. Contohnya seperti aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Kita mulai dari yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi ataupun nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Perhatikan gambarnya ya nak. Di situ magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Kita lanjut. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Yang terakhir, magnet mempunyai dua kutub. Nah, kamu pasti sudah tahu kan nak, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terdapat di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Kita bahas satu-satu ya nak. Dimulai dari magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya seperti apa? Seperti batuan yang dapat menarik besi. Kita lanjut, yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet tabung ataupun silinder, magnet huruf U, dan ladang. Seperti apa gambarnya? Seperti ini ya nak. Ini adalah gambar magnet buatan. Perhatikan ya nak, di gambar yang pertama itu tadi adalah magnet silinder. Untuk gambar yang kedua, di situ ada magnet batang. Untuk gambar yang ketiga, jelas ya nak dari hurufnya ya, U, itu adalah magnet U. Dan gambar yang keempat adalah magnet ladang. Dan yang terakhir bentuknya jelas ya nak seperti jarum, itu adalah magnet jarum. Kita lanjut, sekarang gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi?
Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Mem ulang sekali lagi ya nak. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara dan tetap berada di tempatnya. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gravitasi bumi antara lain yaitu jarak dan ketinggian benda pada permukaan bumi. Semakin jauh jarak benda dari permukaan bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, sebaliknya nak, semakin dekat jarak benda dari permukaan bumi, semakin besar pula gaya gravitasinya. Yang kedua ada berat benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Tapi harus diingat ya nak, berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan adalah bentuknya. Misalnya terdapat dua kertas yang beratnya sama, satu kertas berbentuk lembaran dan satunya lagi berbentuk gumpalan. Nah, kedua kertas dijatuhkan bersamaan. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini dikarenakan luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Contoh gaya gravitasi yaitu yang pertama, buah jatuh dari pohonnya. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Yang kedua, benda yang diam jika diletakkan di suatu permukaan. Contohnya bisa seperti meja, lantai, dan lain sebagainya. Contoh berikutnya adalah sesuatu yang dilemparkan ke atas akan jatuh lagi ke bawah. Contoh berikutnya, air terjun yang mengarah ke bawah. Dan yang terakhir, orang yang melompat akan jatuh ke bawah. Itu adalah beberapa contoh gaya gravitasi. Gaya gravitasi bermanfaat untuk menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda di permukaan bumi bisa melayang ke angkasa. Dengan adanya gaya gravitasi, benda-benda yang kita lempar ke atas akan kembali ke tanah. Nah, berikut olahraga yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi yaitu yang pertama ada terjun payung, yang kedua ada para layang, dan yang ketiga ada loncat indah. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugas muatan IPA-mu untuk hari ini, nak, ada 3 soal ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya magnet dan gaya gravitasi? Kamu jelaskan satu-satu ya, nak. Yang pertama gaya magnet, di bawahnya gaya gravitasi. Yang kedua, tuliskan sifat-sifat magnet. Untuk soal yang terakhir, nomor 3, jelaskan manfaat dari gaya gravitasi bumi. Soalnya jelaskan, nak, kamu kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini selesai sampai di sini. Ingat ya, nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mem.